Bincang Radio PRSSNI Jawa Barat bersama saya Ganang Parto dengan tamu istimewa Fajar Supriyadi Sentosa, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Barat. Biasanya kalau di lingkungan terdekat memanggilnya Pak Kaper, Pak Kaper. Iya. Kepala Perwakilan. Iya, perwakilan. Terima kasih Pak Fajar sudah bercerita banyak hal-hal pribadi yang mungkin saja biasanya belum tentu orang mau berbagi. Apalagi ini sangat-sangat pribadi sekali. Tapi saya senang karena ini untuk menginspirasi tidak hanya untuk teman-teman BKKBN yang mungkin saja menyaksikan tayangan ini nanti, tapi juga menginspirasi siapapun bahwa bisa saja kamu mencita-citakan A tetapi kenyataannya ujungnya di B. Atau bahkan mungkin cita-cita A ujungnya malah di Z. Dan Pak Fajar ternyata menjalani ini semua. Nah sekarang yang menarik Pak, Bapak pensiun berapa tahun lagi Pak? 3 tahun lagi. Ketika mendapatkan job untuk pindah tugas ke Jawa Barat, apakah ini sebuah kode alam bahwa Bapak pulang kampung atau apa yang Bapak sempat terpikirkan? Sebenarnya tidak ada bayangan sedikit pun saya akan ke Jawa Barat. Serius Tidak, Pak? Serius, tidak ada. Jadi yang terbayang sampai sebelum dipindahkan ke sini tetap aja di sana? Enggak, karena saya kan di sana udah 3 tahun ya. Menjabat? Jadi saya Biasanya? udah tahu biasanya pasti dipindahkan. Dan di sana itu kan termasuk ibaratnya provinsi yang kecil ya. Dengan penduduk 1,5 juta. Ya, setengahnya Bandung juga nggak ada. Nggak ada, satu kabupaten Bandung aja nggak ada. Jadi sangat rendah. Memang akses saja yang susah ya. Karena dia pulau kan. Kepulauan. Tapi dari segi jumlah penduduk dia sedikit. Tapi artinya nggak mungkin saya akan ditempatkan di Jawa Barat, nggak mungkin. Dalam hati saya nggak mungkin. Saya paling ditempatkan di Sumatera yang walaupun naik ibaratnya provinsi yang seperti Sumut atau Sumsel atau Riau, itu aja di benak otak kepala itu. 3-4 tempat itulah. Itulah nggak ada bakalan kemana-mana. Tahu-tahu SK turun? SK turun, itu juga. Setelah sebenarnya kan ada proses juga, Jadi kan kalau di kita itu kan ada uji kom juga kan, kan dites juga kemampuan apa kan hasil yang sudah dicapai di Bangka Belitung itu apa saja itu jadi evaluasi oleh tim, oleh kepala terutama. Jadi kita dipanggil oleh Pak Kepala, itu langsung disebutkan tempatnya. Bagaimana saudara siap? Dokter Hasto langsung menyebutkan tempat. Pak Fajar, Anda ke Jawa Barat? Siap begitu, langsung dia. Itu di kantor beliau di Jakarta? Jakarta, dipanggil satu-satu dipanggil. Di ruangan? Di ruangan. Terus reaksi Bapak gimana? Saya langsung siap, saya jalan. Tapi siap waktu itu, setelah saya keluar saya bingung. Karena yang diurusnya 50 juta, kemudian jumlah kabupaten itu 27. Sedangkan di sana cuma 7. Penduduknya 1,5 juta. Dan di sana masih bisa kegiatan-kegiatan itu kita manage ya. Di sini ternyata setelah saya sampai di sini luar biasa, hari Minggu juga masih kerja. bahkan sekarang pun saya sampaikan ke Humas dan pimpinan ke Pak Zaki, tolong kalau bisa mampir ke sini untuk wawancara, dipaksa padahal sudah siang ke sore. Sementara agenda yang lain masih nunggu. Tapi nikmati saja. Itu betul Pak. Keluar dari ruangan Dokter Hasto? Iya. Siap. Keluar? Iya. Belum keluar dari gedung BKKBN? Belum. Masih keluar dari ruangan beliau? Baru. Oke. Tapi apa yang ditanyakan ini ya? Apa yang memudahkan saudara nanti untuk melaksanakan kegiatannya itu? Oke. Saya jawab, taruhlah saya berprestasi, itu saya. Tapi yang memudahkan harus ada hubungan. Saya dilahirkan di Jawa Barat, di Ujung Berung. Oh, gitu ya katanya. Saya nggak tahu. Ohnya itu apa memang sudah tahu apa tidak? Saya nggak tahu. Pura-pura. Ya, kemudian orang tua saya di Tasikmalaya. Kemudian keluarga istri saya juga punya di sini berkeluarga menikah dengan orang Bandung. Itulah yang akan memudahkan saya berkomunikasi dengan sana. Insyaallah saya berusaha untuk apa yang Bapak sampaikan akan saya amanat Bapak akan saya pegang. Dengan bijak Pak Hasto mengokekan, mengiyakan. Iya. Ada nasihat beliau khusus atau bisik-bisik khusus terkait Bapak ditugaskan di Jawa Barat tadi?
Ya, ada tapi enggak ini ya, enggak apa namanya? Nggak secara spesifik? Enggak spesifik. Ya, cuman disampaikan wilayahnya besar, tantangannya besar, harus punya fisik juga kuat. Petinju dilawan. Ya, karena wilayahnya jauh-jauh kan. Lah iya. Jadi pertama disuruh berjalan itu sampai ke ujung genteng ya. Oh, Sukabumi. Ya, jadi lewat sana 8 jam balik lagi ke Tasik itu perlu 4 kabupaten lewat itu. 16 jam itu. Tapi sebenarnya kalau dia lurus nggak bermasalah sih sebenarnya. Tapi yang jadi tantangan itu jalannya berkelok-kelok yang naik. Nah, itu yang membuat. Jabar Selatan kan. Ya. Jadi pendamping saya dua-duanya KO. Saya juga hampir KO. Kalau gitu saya mewakili pemirsa boleh bertanya dong Pak. Barangkali kalau ada prestasi sehingga bisa masuk Jawa Barat yang penduduknya banyak, tantangannya besar itu, kalau tadi Bapak sampaikan beberapa hal, kampung halaman, tempat lahir, sehingga Dr. Hasto, oke. Tapi boleh dong saya bertanya mewakili pemirsa saya, nah kalau gitu prestasi Bapak selama ini apa yang sangat menonjol, atau setidaknya apa yang pernah Bapak lakukan untuk Bangka Belitung terkait dengan pembangunan kependudukan ini Pak? Yang pertama, kalau program ya, jadi program itu Bangka Belitung, kita kan ada radargram ya. Radargram setiap bulan itu, yang seluruh Indonesia, seluruh pusat hadir. Itu pencapaian BKKBN Babel itu pasti di atas. Di atas. Di atas dia. Ada beberapa yang rendah, tapi dia rata-rata di atas. Pencapaiannya tinggi, itu yang pertama. Kemudian juga komunikasi dengan OPD pemerintah setempat lah kita baik ya. Saya juga pernah dikirim ke Filipina karena di Indonesia nggak ada satu provinsi Bangka Belitung saja yang dikirim karena prestasinya dalam program kependudukan. Nah itu salah satu. Saya jadi pernah ke Filipina walaupun jelek-jelek. Itu kan kalau diadu sama orang Filipina Pak, mungkin mereka lebih putih, lebih sipit, ya kan? Karena Bapak merasa nggak sipit dan putih. Mantan petinju dilawan. Terus apa lagi Pak? Nah, jadi itu program, sebenarnya program itulah yang membawa saya ke sini salah satunya. Oke. Nah, kalau demikian jika saya adalah warga Bangka Belitung atau masyarakat Bangka Belitung, Bapak pergi ditangisin nggak pejabat sana yang katanya Bapak tadi dengan OPD, SKPD, dengan jajaran pemerintah sudah akrab dan banyak membawa prestasi kependudukan di sana? Iya. Kalau yang pertama, kalau yang di kantor nangis semua Pak. Kalau yang OPD juga mereka sebenarnya menyayangkan juga ngapa nggak ke pusat, ngapa ke Jawa Barat ya. Tapi akhirnya dia ngomong, ya saya bangga, kami bangga katanya Bapak bisa ke Jawa Barat. Karena tidak semua yang di Sumatera itu bisa jadi kepala Jawa Barat. Masuk Jawa Barat apa? Ya, hampir nggak ada kayaknya. Berarti Bapak jangan-jangan pertama ini? Kayaknya. Tapi nggak tahu ya karena udah lama ya. Yang penting nggak sembarangan orang bisa masuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena itu provinsi terbesar di Indonesia. Penduduknya terbanyak. Ada banyak. Karena ini program kalau 3 provinsi ini penyangga program. Jadi kalau dia jatuh, maka dia akan Indonesia akan tervariasi ya, terganggu lah kira-kira begitu. Oke. Saya tidak punya data tertulis Pak. Tapi selama saya 35 tahun jadi jurnalis radio, utamanya di PRSSNI dan selama ini punya ikatan emosional sangat dekat dengan BKKBN, utamanya Jawa Barat. Saya sering liputan, bahkan menjadi pokja di BKKBN Jawa Barat. Sepertinya memang betul Pak, yang dari Sumatera itu belum pernah ada yang masuk ke Jawa Barat. Jadi Bapak memang satu-satunya yang nyasar karena prestasi. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi pada bagian terakhir perbincangan dalam Bincang Radio bersama Fajar Supriyadi Sentosa, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat.